Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardiansa Saputra. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram, activity diagram, sequential diagram, dan class diagram. Pada video kali ini kasus yang saya berikan adalah kasus dari kelompok saya, yaitu mengenai online restoran duit. Langsung saja. Di sini saya ubah. Di sini saya tambahkan model baru. Saya beri nama langsung saja di sini kita buat use case diagram. Nah, di sini kita buat saja langsung use case subjeknya. Kita beri nama online resto. Nah, di mana tadi di sini terdapat dua buah aktor, yaitu seorang pengguna atau user dan juga seorang penjual. Di sini akan ada sebuah sistem yang akan mengatur untuk user dan penjual ini. Jadi, di sini seorang user hanya bisa memesan, mereview, dan penjual hanya bisa memasarkan dan menerima pesanan. Nantinya, sistem akan memasukkan informasi dan menampilkan informasi. Langsung saja di sini pertama itu harus login ya. User dan penjual harus login terlebih dahulu. Nah, user dan penjual harus login terlebih dahulu. Lalu, user hanya bisa memesan dan juga mereview. Sedangkan penjual itu hanya bisa memasarkan dan juga menerima pesanan. Mereview dan memasarkan dan menerima pesanan. Nah, sedangkan sistem dia menampilkan informasi dan juga memasukkan informasi. Menampilkan informasi. Dirapikan dulu. Dan juga memasukkan informasi.
Nah, di mana setelah login baru dapat menampilkan informasi dapat memasukkan informasi dan dapat memasarkan, dapat menerima pesanan, dapat menampilkan informasi, dan dapat memesan. Ini adalah use case diagram dari online resto guide yang kelompok kami lakukan. Nah, selanjutnya saya akan mengambil satu buah use case untuk saya buat diagram, membuat activity diagramnya. Nah, pada use case yang saya ambil yaitu adalah menampilkan informasi kepada user yang disampaikan oleh sistem. Langsung saja pada bagian menu use case ini klik kanan, add diagram, lalu pilih activity diagram. Nanti dia akan masuk ke menu bagian activity diagram. Di sini saya kasih nama saja activity online restoran. Di sini terdapat beberapa menu. Pertama saya masukkan dulu ininya. Dari swimline-nya ya. Di mana swimline-nya ini adalah user. Dan satu lagi swimline-nya adalah sistem. Besar. Nah, jadi ketika masuk nanti kan sudah login nih. User akan begitu login di sini dari mulai ya. Biasa dimulai dengan initial. Ketika user login, memasukkan password dan lainnya, lalu masuk ke dalam tampilan. Pertama itu, berarti syaratnya adalah login. User akan melakukan login. User akan melakukan login. Nanti setelah login, sistem akan menampilkan halaman utama. Menampilkan halaman utama. Setelah menampilkan halaman utama, user dapat mencari, misalnya mencari barang. Berarti ini setelah lalu apa yang dilakukan oleh user? User mencari barang yang ingin, maaf bukan barang, user akan mencari restoran yang ingin dikunjungi.
menampilkan halaman utama, habis itu user mencari restoran yang ingin dikunjungi. Nanti sistem akan menampilkan restoran yang dicari. Menampilkan restoran yang ingin dicari. Lalu apa yang user lakukan? User ingin melihat daftar menu ataupun lokasi dari restoran tersebut. Berarti di sini user ingin melihat detail restoran lah ya. Kita bikin mungkin menu ataupun lokasi kita bikin di sini detail. Ingin melihat. Habis itu, apa yang dilakukan oleh sistem? Sistem akan menampilkan menu detail yang ingin akan menampilkan detail dari restoran yang ingin dilihat user. Berarti menampilkan detail dari restoran. Nah, menampilkan di sini bisa dari info ataupun yang lainnya, karena saya hanya ingin membuat activity diagram dari bagian use case menampilkan informasi. Nah, selesai untuk menampilkan informasi untuk bagian usernya ya. Maaf, ada salah final ya. Berarti sampailah dia menampilkan informasi. Ini adalah bagian dari activity diagram. Untuk use case, menampilkan informasi. Lalu selanjutnya, saya ingin membuat sequential diagram dari use case saya ini. Langsung saja, pada use case ini kita klik kanan, pilih diagram, kita pilih sequence diagram. Nah, maka otomatis dia akan menampilkan ini hanya tampilan utamanya saja. Di sini kita ubah sequence diagram online restoran. Dimana di sini saya pada bagian use case-nya itu adalah user. Kita tarik aja dari sini. Dia otomatis akan menambahkan di sini. Di mana levelnya itu adalah user. Lalu nanti di sini terdiri dari 3 komponen, yaitu bordering, ada juga control, dan ada juga entity. Di mana bordering ini saya akan memberikan dia levelnya halaman yang begitu setelah login, dia akan menampilkan halaman, sejenis halaman utama. Kita bikin saja ke halaman utama. Atau bisa juga pokoknya dia kayak tampilan semua lah. Tampilan halaman. Nah, di sini tampilan halaman. Dimana nanti setelah user ini kita kasih dia pesan. Ketika user ini, kan kalau mau tadi sebelumnya di use case itu ada namanya harus login ya, baru bisa menampilkan informasi. Nah, salah maaf. Berarti dia harus login. Pesannya itu setelah login. Setelah login, dia akan masuk ke
halaman utama. Setelah login, dia akan masuk ke halaman utama. Nah, bagusnya itu saat kita buat sequence diagram ini, kita langsung membuat kelas diagramnya. Kelas diagramnya itu saya buat di bagian ini, bagian model sini. Saya ubah aja namanya menjadi kelas diagram online restoran. Ini juga saya ubah, bukan main tapi saya ubah aja kelas diagram. Kelas diagram online resto. Nah, pada bagian di sini saya di sini saya akan memberi sebuah paket. Di sini sebuah paket. Di sini nanti akan ada kelasnya langsung. Di sini saya, karena ini adalah tampilan, mungkin saya akan memberikan di sini. Kan nanti begitu masuk kita melakukan pencaharian tuh, pencaharian restoran terdekat. Berarti di sini saya cari aja pencarian. Saya buat aja pencarian. Nah, lalu yang kedua, saya akan buat paket yaitu ini untuk entity-nya, di mana dia akan diambil dari database yang sudah diinput oleh seorang penjual. Di sini saya memberinya yaitu apa fungsinya? Hasil aja lah ya, hasil. Nah, perbesar saja. Di sini. Nah, pada bagian package ini kita beri dia kelas. Yang pertama itu saya kasih kelas pencarian aja ya. Pencarian P. Kita gabungkan. Yaitu dengan menempelkan seperti ini. Atau bisa juga dari bagian sini. Setelah tergabung, kita letak posisi di sini. Habis itu kita kasih kelas hasil pencarian ya. Hasil pencarian. Nah, bisa seperti ini ya. Hasil pencarian kita tarik saja ke sini. Nah, dia sudah tergabung. Ini kelas dari diagramnya. Lalu kita balik lagi ke sequence diagram. Tadi sudah menampilkan tampilan halaman utama, lalu kita di sini ada bagian kontrolnya yaitu di pencaharian. Di pencahariannya nanti kita tarik saja untuk lifeline-nya, tekan di sini. Nah, di sini langsung otomatis. Dimana setelah login itu kita akan mencari dengan menggunakan pencaharian yang kita ketikkan. Untuk mencari restorannya ya. Berarti di sini kita menggunakan message. Lalu diklik ke sini. Nah, kita pilih yang ini. Kita ketik di sini pencarian. Pencarian restoran ya. Pencarian resto aja. Nah, nanti dia akan mencari, otomatis akan masuk ke kelas diagram. Nih, otomatis masuk ke kelas diagram. Lalu nanti setelah mencari, nanti
akan ada entity yang akan diambil dari database yang sudah diinputkan oleh penjual. Nanti kan penjual akan menginputkan hasil itu restoran mereka, bagaimana posisinya ataupun apa-apa saja yang dijualnya, itu akan dimasukkan ke database sistem. Maka nanti setelah diberikan pencaharian, waktu dikontrol pencahariannya itu ditemukan, itu diambil dari database sistemnya. Nah, berarti hasilnya ya, kita tarik ke sini langsung. Nanti setelah itu dia akan mengambil ID hasil dari diinputkan oleh penjual restoran itu, yaitu berarti mendapatkan berarti dia mendapatkan ID. Nah, saat itu dia mencari atau mendapatkan ID, berarti dia mengambil dari database, yaitu mendapatkan data di sini. Kita beri dia itu apa sih ID yang akan diambil di situ. Biasanya kan ada ID ataupun yang lainnya. Nah, di sini mungkin kita berikan dia mungkin resto aja, resto. Nah, data dari resto. Nanti setelah ditemukan dari pencaharian kita itu, maka dia akan menampilkan hasilnya. Hasil dari restoran yang kita cari. Berarti di sini menggunakan left line. Itu hasil pencarian. Halaman hasil pencarian. Dia akan menampilkan hasil halaman pencarian. Menampilkan. Nah, jadi sequence dari bagian use case menampilkan halaman diagram yaitu seperti ini. Pertama kan login, akan ke halaman utamanya, halaman awalnya. Lalu di sini ada namanya, ini bagian kita beri namanya boundary ya. Boundary. Yang ini control. Yang ini entity. Yang ini boundary. Nah, ini untuk sequence diagramnya, dan baru ini juga udah ada nih kelas diagram dari masing-masingnya nih. Ini kelas diagram dari sebelumnya. Di sini sudah ada kelas ya, pencarian dan hasil, dan juga ada ininya yang seperti sequence-nya itu ada ini. Nah, sekarang kita lihat di mana pencaharian dan get data ini memiliki sejenis relasi antara di controller dan entity. Jadi bisa bilang untuk mendapatkan pencaharian yang diinginkan, maka dia akan mencari di dalam database di entity-nya ini. Jadi bisa kita bilang dia ini saling berelasi mengambil. Jadi di sini kita menggunakan aggregation. Nah, di sini bisa dibilang kita sejenis variabelnya
Mungkin bisa kita bikin restoran, online resto aja ya. Online resto. Online resto. Nah, jadi ini adalah kelas diagram dari use case diagram menampilkan informasi. Habis itu ini activity dari menampilkan informasi. Ini ada sequence diagram menampilkan informasi, dan ini adalah kelas diagram dari menampilkan informasi. Jadi untuk mempermudah itu, saat membuat sequence kita juga membuat kelasnya. Jadi tidak membuat kita kejam di 2 kali. Mungkin ini adalah tutorial dari saya cara membuat use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan kelas diagram. Dan pada kasus online resto ini saya mengambil menampilkan informasi. Mungkin video saya ini hanya sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk penonton semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.